Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan dari sebuah kelebihan, menjadikan kita lebih bermanfaat ya untuk manusia. Ya, burung hudud saja diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla bisa mencari sumber air gitu ya, Masya Allah. Ya, ahli dalam mencari sumber air. Maka tak heran kalau Nabi Sulaiman alaihissalam menugaskan burung hudud ini untuk mencari sumber air. Nah, manakala burung hudud ketika dia sedang mencari ya, sumber air, bahkan subhanallah burung hudud ini subhanallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan bisa melihat, kata Mujahid ya, beliau adalah seorang ahli dalam tafsir ya, beliau mengatakan bahwa subhanallah burung hudud ini ketika dia tahu ada tanah misalnya ya, Masya Allah, di situ tuh dalamnya ada air gitu, burung hudud ini diberikan kelebihan oleh Allah, dia bisa melihat, mencari gitu, oh ini dalamnya ada airnya nih, Masya Allah ya, Insya Allah. Nah, hingga suatu hari ya akhwat, ketika burung hudud pergi ke sebuah tempat, ya Masya Allah, yakni di negeri Saba. Negeri Saba itu adalah sebuah tempat di Yaman, atau biasa dikenal untuk hari ini adalah tempatnya namanya Ma'rib. Ya, teman-teman boleh dibuka kembali apa itu Ma'rib, karena memang Ma'rib ini atau Saba ini tempat yang Allah jadikan bahkan satu bagian dari nama surat di dalam Al-Quran, surah Saba. Ya. Jadi Masya Allah itu memberikan pelajaran yang sangat penting. Kalau teman-teman baca surah Saba, maka kita akan mengambil pelajaran bahwa sejatinya kalau Allah berikan nikmat kepada sebuah penduduk, kemudian dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah langgengkan nikmatnya. Tapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada sebuah kaum dalam satu kampung misalnya, kemudian dia tidak bersyukur kepada Allah atau justru mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengadabnya. Jadi di Saba itu ya akhwat, dulu zaman dulu kala di Saba itu Allah telah berikan kepada mereka, Masya Allah ya, buah-buahan dari arah kanan dan kiri. Baca nanti ya, baca surah Saba, tadabburi surah Saba, dan ini berkaitan dengan burung hudud ini juga. Nah, maka ketika itu masyarakat Saba tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, justru mereka menyembah matahari gitu, menyembah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Allah mengirimkan bala tentaranya yang berupa tikus, ya tikus-tikus kecil itu menggigit, atau tikus-tikus kecil itu atas izin Allah ya, membuka saluran air dari bendungan Saba atau dari telaga, apa ya, kayak tempat air yang banyak itu ya, bendungan atau telaga yang ada di Ma'rib. Dan subhanallah dalam waktu yang sangat sebentar, akhirnya negeri Saba itu terjadilah ya di situ banjir bah yang sangat besar sampai menenggelamkan ya Masya Allah para penduduknya, Masya Allah. Jadi ini ngeri sekali ya akhwat. Kita kalau pengen dilanggengkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau misalnya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah azab Allah Subhanahu wa taala akan datang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik. Nah, apa yang dilihat oleh Hudhud ketika Hudhud pergi ke negeri Saba, ya subhanallah. Maka ketika itu Hudhud melihat seorang ratu ya, yang bernama Ratu Balqis. Dia bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala, namun ia menyembah matahari. Dilaporkannya lah kepada Raja Sulaiman akan apa yang dilihat oleh Hudhud ya subhanallah. Dan subhanallah ya akhwat, luar biasa ya. Hudhud saja, Masya Allah ya, dia bisa memberikan laporan yang sangat luar biasa ya kepada Nabi Sulaiman.
dengan apa yang dilihatnya, Masya Allah. Maka ketika itu dia mengatakan, kata beliau, kata Hudhud ya, saya melihat seorang putri, yaitu Putri Balqis yang berasal dari Yaman. Dia menyembah matahari. Maka kemudian Nabi Sulaiman menyuruh burung hudhud ini, ya akhwat, ya karena sudah diberikan amanah, ya sudah menjadi kepercayaan Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman pun memberikan tugas kembali kepada hudhud untuk mengantarkan surat kepada ratu tersebut. Kemudian burung hudhud ini menyampaikan apa yang dibawanya dari Raja Sulaiman, ya. Kemudian di situ tertulis nama Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hudhud mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi Nabi Sulaiman ketika itu memerintahkan kepada Ratu Balqis untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan di sini ya akhwat, syahidnya, intinya bahwa burung yang berilmu pengetahuan dan burung yang tidak memiliki ilmu pengetahuan itu akan berbeda diperlakukan oleh Nabi Sulaiman. Ya subhanallah, ketika Nabi Sulaiman hidup banyak sekali burung-burung yang ada. Namun kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam memperlakukan hudhud menjadi burung yang sangat spesial? Karena hudhud memiliki ilmu pengetahuan dibandingkan dengan burung-burung yang lainnya. Masya Allah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi inilah manfaat ya akhwat ya, ketika seseorang itu punya ilmu, maka ia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang terpercaya. Baik. Kemudian di sini Ummu Abdillah mengatakan fal ilmu nurun li sahibihi. Subhanallah. Ilmu itu adalah cahaya bagi pemiliknya. Ya subhanallah, betul ya akhwat. Ilmu ini cahaya. Maka ketika hati seseorang itu dipenuhi dengan kemaksiatan, hati seseorang itu dipenuhi dengan titik-titik hitam, maka ilmu tersebut tidak akan bisa masuk ya ke dalam hati orang-orang yang bermaksiat. Sebagaimana Imam Syafi'i ketika beliau berkata kepada gurunya, ya syakautu ila waqi'in su'a hifdi, kata Imam Syafi'i, suatu hari aku merasakan hafalanku melemah, kemudian aku menjumpai guruku dan mengadukan apa yang saya rasakan. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka gurunya mengatakan untuk segera Imam Syafi'i meninggalkan maksiat. Kenapa? Imam Syafi'i menjelaskan, ya subhanallah, syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun. Ya, kemudian gurunya mengabarkan kepada Imam Syafi'i bahwa yang namanya ilmu itu cahaya. Wa nurallahi la yuhda li'asin. Dan ya cahayanya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya subhanallah. Jadi ilmu ya akhwat sesungguhnya adalah cahaya. Cahaya untuk bisa membantu pemiliknya membedakan mana yang hak, mana yang batil. Cahaya yang bisa membawa pemiliknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu nanti kalau teman-teman belajar tentang adab, ya adab para penuntut ilmu, maka anjuran bagi para penuntut ilmu adalah bersegera untuk meninggalkan maksiat. Dosa dan maksiat itu seperti racun yang diminum oleh seseorang, ya. Racun sedikitnya saja memberikan pengaruh, bagaimana banyaknya. Sama, maksiat, dosa ketika dilakukan oleh hamba Allah, terutama oleh para ahlul ilm, ya para penuntut ilmu, para orang-orang yang sedang belajar, maka itu pun akan memberikan dampak yang sangat luar biasa, efek yang sangat luar biasa di dalam kehidupan seorang penuntut ilmu. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita dalam surah Al-An'am ayat 122, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aw man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fidh dhulumat laisa bi kharijim minha. Kalau yang punya mushaf boleh dibuka. Surah Al-An'am ayat 122. Baik, kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun.
Allah Subhanahu wa taala ya akhwat memberikan perumpamaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aw man kana maitan fa ahyaina? Apakah orang yang sudah mati kemudian akan kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang? Wa ja'alna lahu nur yamshi bihi finnas. Yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia. Kamam matsaluhu fid dhulumat. Apakah orang yang kami berikan cahaya yang dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia itu sama dengan orang yang berada di dalam keadaan gelap gulita? Laisa bi kharijim minha, yang sama sekali dia tidak dapat keluar darinya, dari kegelapan tersebut. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang mereka kerjakan. Subhanallah. Jadi ya akhwat, kita bisa mengambil pelajaran dari surah Al-An'am ayat 122 ini, bahwa sesungguhnya kenapa kita itu harus berilmu, kenapa kita itu harus belajar agama. Karena nanti dengan belajar agama Allah akan berikan kepada kita, subhanallah, kemuliaan. Ya, di antaranya apa? Di antaranya adalah kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi hidup ini dengan perasaan yakin gitu ya. Dengan mendapatkan hidayah. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah hidayah. Ya subhanallah. Dia apakah orang yang hatinya sudah mati dan binasa, ya, itu sama dengan orang yang hatinya dihidupkan oleh Allah dengan iman, dengan cahaya. Kalau kata Ibnu Katsir begitu. Ya, subhanallah. Ya, jadi memang subhanallah beda ya teman-teman. Orang yang mendapatkan hidayah dengan orang yang tidak mendapatkan hidayah. Orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, Allah akan hidupkan hatinya. Orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, maka Allah akan matikan hatinya. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan orang-orang kafir, mereka memandang ya perbuatan-perbuatan maksiat mereka, dosa-dosa mereka dengan tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal, mereka memandangnya itu adalah sebuah kebaikan. Ya. Padahal jelas, subhanallah, di sana orang-orang kafir ya, yang mana mereka biasanya menyembah benda-benda mati, mereka berbuat kemungkaran, ya, perbuatan mereka adalah perbuatan yang sangat-sangat keji, perbuatan yang sangat-sangat buruk, Masya Allah. Baik, kemudian ya akhwat, di sini ada dalam surah An-An'am ayat 122 itu, para ulama menyebutkan bahwa di antara asbabun nuzul surat ini turun, ya, kita sudah belajar apa itu asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah sebuah peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat. Kalau asbabul wurud itu sebuah peristiwa yang melatar belakangi Rasulullah SAW bersabda. Ya. Nah, asbabun nuzul ayat ini diantaranya ya bahwa ayat ini turun ketika Umar bin Khattab dan Abu Jahal ya, waktu mereka masih dalam keadaan kafir ya, belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, ya, muliakanlah Islam dengan Abu Jahal bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab. Maka kemudian ternyata Allah berikan cahaya itu kepada Umar, subhanallah. Dan Umar pun subhanallah ketika masuk Islam, Masya Allah ya, Umar menjadi seorang yang berbeda perilakunya, subhanallah, dengan sebelum Umar masuk Islam. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah turunkan hidayah kepada Umar. Jadi Umar itu Masya Allah ya. Masya Allah. Semoga Allah meridai Umar radhiyallahu anhu. Umar ketika masuk Islam itu Masya Allah hatinya sangat-sangat lembut. Menyayangi kaum muslimin. Masya Allah. Ya. Beliau Umar bin Khattab ya, yang ketika sebelum masuk Islam terkenal dengan kebengisannya, terkenal dengan keberaniannya, terkenal dengan teganya gitu ya. Ketika masuk Islam, Umar tuh subhanallah ya, hatinya lembut ya. Umar sering menangis, Masya Allah ya akhwat ya. Itulah yang membedakan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Allah lembutkan hatinya. Allah lembutkan hatinya. Ketika hidayah itu masuk ya akhwat, saya yakin ya, semua orang di dunia ini pasti dia akan berbeda perilakunya ketika sebelum hijrah dan setelah hijrah. Ya, bisa jadi orang-orang yang dulunya belum mengenal Islam, ya belum mengenal sunnah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kenalkan sunnah, ya kenalkan pada dirinya nikmat lezatnya, bisa mengenal sunnah, maka orang-orang seperti ini ya Masya Allah, dia akan bersegera
memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Dan mari saya ajak diri saya dan teman-teman, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah melembutkan hati kita, memberikan cahaya hidayah ke dalam hati kita, agar kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baik. Wa kama yuqal, di sini ya disebutkan bahwa sebagaimana dikatakan, sebagaimana kita tahu bahwa didduha wa biduddiha, maksudnya adalah did itu lawannya ilmu adalah al-jahl. Jahl itu adalah kebodohan. Wal jahlu dhulmatun wa syaqawah. Subhanallah. Kebodohan itu ya akhwat, ya kebodohan itu adalah kegelapan. Zulm itu kegelapan. Dan syaqawah itu kecelakaan. Ya subhanallah. Jadi kebodohan itu adalah sebuah hal yang menyengsarakan seorang hamba Allah, ya. Dan kita tahu bahwa yang namanya ilmu itu akan memberikan kebahagiaan bagi kehidupan seseorang. Subhanallah. Bersabar dalam menuntut ilmu itu lebih baik ya daripada kita harus merasakan kebodohan seumur hidup. Ya, itu yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Jadi subhanallah ya akhwat, menuntut ilmu ini, belajar agama ini membutuhkan kesabaran, ya, membutuhkan kesabaran. Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam bait-bait syairnya, apa kata beliau? Kata beliau, ala la tanalul ilmi illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayanin. Kata Imam Syafi'i, yang namanya menuntut ilmu itu membutuhkan kesabaran. Subhanallah. Bahkan disebutkan oleh Yahya bin Abi Katsir, kata beliau, apa kata beliau? La yastati'ul al-ilm bi rahatil jism. Yang namanya kalau kita pengen dapat ilmu, ya, kalau kita pengen disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berilmu, maka dalam prosesnya itu ilmu itu tidaklah didapatkan dengan jasad yang yang santai, birohatil jism, ya subhanallah. Birohatil jism itu dia nggak mau berlelah-lelah dalam menuntut ilmu. Padahal yang namanya menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita semuanya ya akhwat. Ya. Jadi jangan heran kalau kita menuntut ilmu, kita berada dalam kelelahan. Lebih baik kita berlelah-lelah menuntut ilmu daripada kita termasuk orang yang bodoh sepanjang hidup. Gitu ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Subhanallah. Baik, kemudian ya akhwat, di sini kita juga pernah belajar ya bahwa sejatinya subhanallah yang namanya menuntut ilmu itu selain membutuhkan kesabaran, juga dia harus benar-benar meniatkan diri untuk menghilangkan kebodohan dari dalam dirinya. Jadi dalam niat menuntut ilmu, sebagaimana Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, di antara niatnya kata beliau dalam kitab ya beliau Kitabul Ilm itu ada bagus sekali, teman-teman boleh belajar, namanya Kitabul Ilm karya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan di antara niatnya seorang ketika belajar, niat yang tulus lillahi ta'ala itu diantaranya adalah menghilangkan kebodohan. Karena memang ilmu itu lawannya adalah kebodohan. Jadi menghilangkan kebodohan yang ada pada diri dan orang lain. Ya subhanallah, ini diantara niat menuntut ilmu. Ya, karena kalau seseorang itu dia benar niatnya dalam menuntut ilmu agama, maka Allah berikan keberkahan di dalam kehidupannya. Sebaliknya, ketika seseorang itu menuntut ilmu, belajar ilmu agama, niatnya bukan menghilangkan kebodohan dari dalam dirinya, hanya dijadikan sebagai hiasan-hiasan semata, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan keberkahan di dalam ilmunya. Ya. Allah tidak akan mudahkan ia untuk berubah di dalam kehidupannya. Ya. Ilmunya hanya sebatas menjadi hiasan saja di dalam kehidupannya, tidak sampai masuk ke hati. Subhanallah. Padahal jelas yang namanya ilmu diantaranya ketika kita mencarinya adalah agar kita bisa mengamalkannya. Subhanallah. Agar kita bisa mengamalkannya. Masya Allah. Jadi
belajar lagi ya akhwat ya tentang bagaimana para ulama menuntut ilmu ya di dalam kitab Syekh Utsaimin yaitu Kitabul Ilm. Ya di situ Syekh Utsaimin menjelaskan secara panjang ya Masya Allah bahwa di antara tujuan dalam menuntut ilmu adalah menghilangkan kebodohan pada diri kita dan orang lain. Baik. Kemudian di sini Ummu Abdillah menyebutkan di hada fi ghairi maudhi' min kitabillahi azza wa jalla fihi dhammul jahl. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela yang namanya kebodohan ini. Allah mencela dalam surah Al-Baqarah ayat 67. Allah mencela dalam surah Hud ayat 46. Ya, Allah pun mencela dalam surah Al-An'am ayat 35. Ya, Allah mencela kebodohan. Bahkan Allah mencela kebodohan dalam surah Yusuf di sini ayat 33 dan juga surah Al-Qasas banyak sekali ya ayat 55, kemudian Al-Furqan ayat 63. Nanti teman-teman pelajari lagi ya. Saya hanya membacakan syahidnya saja. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 67 ini ya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari yang namanya kebodohan. Jadi surah Al-Baqarah ayat 67 ini berkaitan dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika itu meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kebodohan. Apa doanya Nabi Musa? A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadikan diriku seorang yang bodoh. Ya, ini boleh ya teman-teman, boleh berdoa. Ya Allah, hamba memohon, hamba berlindung kepada Engkau dari yang namanya kebodohan. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam surah Hud ayat 46 ya agar kita tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Maksudnya orang-orang yang bodoh dalam hal apa? Dalam ilmu agama ya akhwat. Dalam apa-apa yang telah Allah turunkan di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis. Ya. Kita jangan sampai pintar ilmu dunia tapi tidak tahu ilmu agama. Kita jangan sampai subhanallah ya akhwat sibuk dengan ilmu dunia tapi kita bodoh dalam ilmu agama. Ya subhanallah. Kenapa? Karena Allah melarang kita, mencela kita untuk menjadi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh dalam ilmu agama. Ya. Allah mengatakan fala takunanna minal jahilin. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang jahil. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang bodoh, kata para ulama. Yang dimaksud bodoh di sini adalah bodoh dalam hal ilmu agama, tidak mengetahui, tidak mau belajar. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Dan ini merupakan teguran ya dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang lain ya, teguran dari Allah di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Ya subhanallah. Dalam surah Al-Qasas subhanallah Allah menegur kita semuanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kita tidaklah ya mendengar kecuali perkataan-perkataan yang manfaat. Kalau itu ada perkataan yang tidak bermanfaat, maka jangan kita dengar. Subhanallah. Bahkan kita ya akhwat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak banyak menggubris ya orang-orang yang bodoh dalam ilmu pengetahuan agama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Insyaallah ya. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla adalah orang yang berjalan di atas bumi dengan subhanallah hauna, dengan penuh kerendah hatian, tawadhu. Dan apabila dia bertumpa dengan orang-orang yang dia jahil, dia bodoh dalam ilmu agama, ya dia orang bodoh ini mengolok-ngolok, nyinyirin kita, nyinyirin orang-orang yang berilmu, nyinyirin syariatnya Allah, nyinyirin apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan, ya. Tapi dia tuh nggak tahu ilmu gitu, tapi hobinya nyinyir. Maka hendaklah kita ya subhanallah tidak mengambil hati dari perkataan mereka dan ucapkanlah hanya kata-kata yang baik. Ya subhanallah ya akhwat. Dalam dunia ini terkadang ya ketika kita pengen mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, mengamalkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran, ya kita banyak menjumpai orang-orang nyinyir gitu ya. Orang-orang yang berkomentar negatif. Dan kenapa mereka berkomentar negatif? Kenapa mereka nyinyir kepada orang-orang yang ingin mengamalkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah? Karena mereka tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah perintahnya Allah. Maka bersabarlah, ya akhwat, untuk menghadapi orang-orang yang demikian dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan, karena sejatinya kita hidup di dunia hanya sebentar saja. Masya Allah ya.
Baik. Kemudian di sini kata Ummu Abdillah wa ahlul jal sullamun lisyar. Lihat ya akhwan, ini garis bawahi. Kata Ummu Abdillah bahwa orang-orang yang bodoh dalam ilmu agama itu menjadi sulam. Sulam itu tangga untuk kejahatan. Ya subhanallah. Walikulli bala, dan dia menjadi tangga bagi setiap bencana di semua tempat, fi kulli zamanin wa makan, di semua waktu dan tempat. Wahum ahlul ahwa wazzair. Karena mereka itu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu ilmu agama, mereka akan menjadikan hawa nafsunya menjadi sebuah prioritas dalam kehidupannya. Ya subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi ini ya akhwat, yang namanya bumi ini, siapa yang merusak? Manusia. Di antaranya dirusak fisiknya, dirusak juga banyaknya orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ya akhwat, bahwa ketika banyak orang yang tidak tahu agama, ketika banyak orang yang bodoh dalam ilmu agama, maka biasanya kejahatan ada di mana-mana, bencana ada di mana-mana. Ya subhanallah. Karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu bahwa terjadinya sebuah bencana atau musibah di antaranya disebabkan karena dosa-dosa seorang hamba Allah. Ya, subhanallah. Wahrisi waffaqakillahi ala ma'rifatid dalil wa hadha mimma yaghidu ahlul bid'ah wal ahwa wa yu'jizuhum wa hadha yakunu bi ta'allumil ilmi syar'i. Inna Allah lam ya'mur Nabiy Muhammad SAW an yutlabu dunya aw jahan aw mansaban wa innama amarahu bi talabil mazidi minal ilmi nafi'. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh, tidak memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk meminta ditambahkan dunia, untuk meminta ditambahkan kekuasaan, kedudukan, jabatan. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW agar ditambah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan wa qur rabbi zidni ilma. Jadi Rasulullah SAW meminta kepada Allah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ini doa ya akhwat. Ya Rabbi zidni ilma. Ya subhanallah. Dan subhanallah ya akhwat, kata Ummu Abdillah, ini diantara keutamaan kita memiliki ilmu agama itu adalah yuqawwiyus syakhs. Apa itu yuqawwiyus syakhs? Di antaranya ketika seseorang memiliki atau membekali dirinya dengan ilmu agama, wa tazawwuz minal ilmun nafi' yuqawwiyus syakhs. Dia akan menjadi orang yang berprinsip. Yuqawwi itu maksudnya kuat. Orang yang as-syakhs itu memiliki prinsip yang kuat dalam hidupnya. Subhanallah. Ya, fala ya'ba bisyubhat, dan dia tidak condong kepada syubhat. Ya memang betul. Orang kalau tahu tentang ilmu agama, dasar-dasar pondasi di dalam ilmu agama, ya, maka dia biasanya teguh pendirian. Dia akan memiliki prinsip yang kuat di dalam hidupnya, tidak mudah tergoncang, tidak mudah kebawa, ya, tidak mudah terwarnai. Ya, kenapa? Karena dia tahu bahwa ini adalah sebuah hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaulah semua orang ini berbuat kejahatan, orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa membedakan, ya subhanallah, mana yang hak, mana yang batil atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak condong kepada yang syubhat, ya. Coba saja lihat ya, bagaimana kisahnya Bilal bin Abi Rabah ketika tahu bahwa Allah itu satu-satunya ilah yang berhak disembah. Di mana ketika itu orang-orang jahiliyah, orang-orang Mekah kala itu menyembah berhala-berhala mereka. Maka atas izin Allah, Bilal, ya subhanallah, tahu bahwa menyembah berhala itu adalah sebuah kedzaliman, ya, yang dilakukannya di dunia ini, ya. Dan subhanallah, karena Bilal sudah menjadikan, ya subhanallah, dirinya benar-benar menjadi hamba Allah, ya, memantaskan dirinya menjadi hamba Allah, maka Bilal pun berprinsip dalam hidupnya, apapun yang terjadi pada dirinya, yang penting dia harus benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harus dihukum, walaupun harus diberikan siksaan, tapi Bilal tetap berprinsip, ya, teguh bahwa Allah adalah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Subhanallah ya akhwat. Jadi penting, kenapa kita harus menambah ilmu agama kita, agar kita itu dalam hidup itu punya prinsip gitu loh. Tidak mudah terombang-ambing oleh fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kemudian di sini disebutkan oleh Ummu Abdillah, ya, sebuah perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wal Imam Syafi'i rahimahullahu yaqul, man hafidhal hadis qawiyat hujjatuh. Subhanallah. Barang siapa yang menghafal hadis, maka kuatlah hujjahnya. Ya Masya Allah. Wal inayatu bil aqidatis sahihah muhimun jiddan. Kata Imam Syafi'i, dan subhanallah, perhatian seseorang, ya subhanallah, terhadap akidah itu adalah seharusnya
sesuatu yang diprioritaskan. Ya, muhimun jiddan, ya, sebuah hal yang kita itu harus benar-benar perhatian terhadap akidah. Ya, apalagi sekarang subhanallah banyak sekali ya akidah-akidah yang menyimpang, banyak sekali aliran-aliran yang sesat ya. Banyak juga subhanallah banyak orang dia membawa-bawa agama gitu, tapi sejatinya bukan dari agama Islam gitu ya. Dia bilang bahwasanya Islam begini-begini ini, padahal Islam tidak pernah mengajarkan. Jadi banyak orang itu dia memiliki akidah yang tidak lurus ya, membuat-buat hal-hal baru dalam agama dengan dalih berinovasi, padahal yang namanya agama itu tidak perlu diedit, cukup diikuti saja, di-follow, tidak perlu berinovasi dalam agama. Yang perlu inovasi itu adalah dalam hal dunia. Agama sudah dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Rasulullah SAW ya, baik yang ada dalam Al-Quran maupun yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi setiap seseorang itu lebih mengenal Allah, ya, akidahnya lurus, maka ia pun akan menjadi seorang yang kuat di dalam hidupnya. Ya, apa kata Imam Syafi'i? Fa innal insan biduni aqidah yataza'za wa yadtarib. Subhanallah, manusia itu tanpa ada iman ya akhwat, ya, tanpa ada akidah dalam dirinya, maka subhanallah manusia ini akan mudah tergoncang oleh syubhat. Dan kita tuh hidup sekarang ya akhwat di zaman yang fitnah ada di mana-mana, kanan, kiri, depan, belakang gitu ya, subhanallah. Kita tuh diumpamakan kita seperti orang yang akan tenggelam di lautan yang cukup dalam gitu ya. Jadi hanya pertolongan Allah yang kita harapkan ya. Banyak-banyak minta kepada Allah, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati manusia, ya Allah, tetapkanlah aku dalam agamamu. Jangan pernah kita ya akhwat merasa diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Jangan kita merasa karena kita sudah berhijrah, karena kita sudah menjadi orang yang berilmu, kemudian kita tidak mau lagi berdoa. Jangan. Karena kalau Allah sudah mencabut hidayah dari seseorang, maka itu mudah bagi Allah. Ya. Teruslah merapat ke dalam barisan-barisan orang-orang yang belajar menuntut ilmu. Teruslah merapat ke dalam barisan orang-orang solih. Ya. Karena disinilah Allah akan menolong kita. Ya. Teruslah sibukkan diri kita dengan ilmu agama. Orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu agama, maka Allah akan palingkan ia dari berbagai macam syubhat. Ya. Ia akan Allah palingkan dari fitnah-fitnah yang ada. Ya, yakinlah ya akhwat. Sebaliknya orang yang dia tidak menyibukkan dirinya dengan ilmu, maka akhirnya dia terjatuh ke dalam fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Ya, jadi balik lagi nih ke kita. Kalau sampai ada waktu kita masih ya terbuang begitu saja ngurusin orang lain, maka mungkin kita kurang sibuk dalam ilmu. Ya, sibukkan dengan belajar dan mengajar serta mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan. Baik. Kemudian kata Imam Syafi'i mengatakan subhanallah bagus ini, fa in kana qawiyul aqidah yasiru jabalan rasiyan syamikhan walau tawalat zamanil zumaral a'da. Subhanallah. Kata Imam Syafi'i, orang yang berilmu itu, orang yang memiliki iman, orang yang akidahnya kuat, dia itu diumpamakan seperti gunung yang tinggi dan kokoh. Ya, walaupun musuh-musuh saling membantu untuk melawannya, tapi dia tetap kokoh gitu ya, Masya Allah. Ya, inilah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk istiqomah ya akhwat. Subhanallah, subhanallah. Kita tuh benar-benar minta ya sama Allah, ya Allah, jadikanlah ya kehidupan hamba itu istiqomah berada di jalan yang benar ya subhanallah. Jangan palingkan barang sejenak kepada kesesatan. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatik astaghiitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Subhanallah. Perbanyak zikir itu ya akhwat. La haula wa la quwata illa billah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup, yang maha Qayyum, ya, yang maha memelihara, yang maha menjaga kita semuanya, ya jangan jadikan satu perkara pun dikembalikan kepada diri kita walaupun itu hanya sekejap mata. Kita nggak bisa ya akhwat. Kita itu tidak bisa subhanallah hidup kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam zaman yang penuh fitnah ini ya akhwat, banyak-banyak kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Itu yang akan menyelamatkan kita. Subhanallah. Baik. Wa kadzalika al-inayatu bi'ilmi at-tauhid muhimun jiddan. Ya. Kata Ummu Abdillah, begitu pula ketika seseorang itu
memberikan perhatian yang besar kepada ilmu tauhid. Apa sih ilmu tauhid itu? Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi memang subhanallah ya akhwat, di antara prioritas dalam ilmu adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini bagian dari kewajiban yang harus kita lakukan. Ya subhanallah. Yang harus kita pelajari adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semakin orang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin tenang hidupnya. Subhanallah. Dan kalau ada yang mengatakan ya, apa perbedaan antara akidah dan tauhid? Ya. Saya katakan bahwa sejatinya ya akhwat, akidah itu lebih luas daripada tauhid. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau pernah menjelaskan bahwa akidah itu mencakup tauhid. Jadi akidah itu lebih luas daripada tauhid. Nah, tauhid itu sendiri ya, adalah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan cakupannya lebih khusus daripada akidah. Dan kalau akidah itu termasuk diantaranya apa? Seseorang dia bukan hanya cukupkan diri beriman kepada Allah, tapi juga apa? Beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir, beriman kepada kitab Al-Quran, kepada malaikat, hari kiamat, dan takdir, yaitu iman yang 6 ini, rukun iman itu termasuk dari akidah, bagian dari akidah. Di tauhid itu lebih khusus daripada akidah, dan akidah lebih luas daripada tauhid itu sendiri. Dan ilmu yang terpenting ya akhwat adalah ilmu tauhid. Subhanallah, subhanallah. Ini penting ya, seseorang itu harus benar-benar mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia mengenali Allah Subhanahu wa taala? Dari belajar, ya. Dari belajar. Dan subhanallah ya akhwat, yang namanya mempelajari ilmu tauhid, ya, itu seumur hidup kita, ya. Seumur hidup kita. Dan ini menjadi bagian dalam prioritas hidup gitu loh. Mempelajari ilmu tauhid sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin dalam Kitabul Ilm. Ya akhwat, jadi bagus Kitabul Ilm tuh bagus, Masya Allah ya. Beliau mengatakan bahwa di antara mempelajari ilmu tauhid itu diantaranya adalah mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi perlu lagi ya akhwat kita belajar tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan banyak para ulama sudah membuat kitab-kitab ya tentang mengenal lebih dalam nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang dulu kami pernah belajar ya di Yaman itu kitab Lum'atul I'tiqad, ya, Al-Hadi ila Sabili Rasyad karya Ibnu Qudamah, itu juga bagus ya. Lum'atul I'tiqad ya, itu bagus. Syekh Utsaimin juga punya syarahnya ya, Masya Allah. Jadi di situ kita akan belajar tentang nama-nama serta sifat-sifat Allah dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, subhanallah. Atau Al-Qawaidul Musla, ini juga bagus. Fi sifati asma'il husna, karya Syekh Utsaimin, itu bagus juga. Jadi tolong dicatat ya akhwat. Jadi nggak bingung nanti kita mau belajar apa nih. Nanti kitabnya ada Lum'atul I'tiqad, ada Qawaidul Musla, ada Aqidah Wasithiyah, itu juga bagus, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Masya Allah. Ini juga Syekh Utsaimin mensyarah juga, Masya Allah. Di Masya Allah ya, Syekh Utsaimin, Allah yarhamuh, semoga Allah merahmati beliau. Beliau tuh kalau ada buku bagus tuh pasti beliau mensyarahnya gitu ya, Masya Allah. Syarah itu ya akhwat mendetailkan gitu ya, Masya Allah. Dan saya lihat syarah-syarah beliau, semoga Allah merahmati Syekh Utsaimin, itu cukup ringan untuk dibaca oleh para pemula ya yang ingin belajar ilmu agama, Masya Allah. Bahasanya itu bagus. Dan nanti kalau sudah kita belajar Aqidah Wasithiyah, kemudian belajar Lum'atul I'tiqad, belajar tentang Qawaidul Musla, maka nanti teman-teman boleh belajar atasnya lagi, ada namanya Tadmuriyah. Itu juga ada, bagus. Ya, Aqidah Tadmuriyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Juga ada nanti Aqidah Thahawiyah, ini juga bagus. Ya, jadi ini diantara kitab-kitab yang perlu kita pelajari. Dan ada juga karya Syekh Abdul Razak ya, hafizahullahu ta'ala. Beliau juga buat kitab tentang asma Allah Azza wa Jal. Ya. Sepertinya ada juga rekamannya di Mutiara Hikmah. Saya juga kadang mendengarkan sudah dibahas oleh Ustadz Hanan Yasir dalam channel YouTube Mutiara Hikmah, itu ada mengenal nama Allah dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan. Ya, monggo silahkan ya, bisa kita kembali lagi mempelajari agar kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik,
Kemudian di sini Ummu Abdillah mengatakan wa inna katsiran minal muslimin al-yaum yaquluna la ilaha illallah. Banyak kaum muslimin pada zaman sekarang itu mereka berkata la ilaha illallah wa ya'tuna bimunaqadatiha kal halfi bi ghairillah wa qulu ma syaa wa syaa fulan wa dhabha li ghairillah wa al-ityanu ila al-munajjimin was saharah wal mas'uda wal arafin wal kuhan. Banyak orang-orang kaum muslimin zaman sekarang dia mengaku dirinya muslim, ya, mengatakan bahwa tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dalam kehidupannya, dalam real kehidupannya banyak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, menyembelih bukan karena Allah, ya, bersumpah bukan karena Allah, ya, kemudian dia mendatangi penyihir, mendatangi dukun, padahal itu semuanya bertentangan dengan makna la ilaha illallah. Tayyib. Next, halaman selanjutnya. Baik, ini tentang wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida innahu may yusyrik innahu faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Ini tentang betapa bahayanya, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Coba nanti teman-teman pelajari dalam surah An-Nisa, ini ada ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu mengampuni segala dosa kecuali dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada dalam surah An-Nisa ayat 116, surah Al-Maidah ayat 72. Nanti dipelajari semua. Yang jelas ini berkaitan dengan kita dilarang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah kita memprioritaskan diri kita untuk mempelajari ilmu tauhid, maka apa yang perlu kita pelajari lagi, ya akhwat, ya. Bismillah, ya, kita sedikit lagi kok. Di sini yang perlu dipelajari, kata Ummu Abdillah, subhanallah, ya. Kata beliau, wa kadzalika al-inayatu bil Qur'an. Ya, wa ulumih, ya. Begitu pula kita belajar tentang apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an, apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an, dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya seperti tafsir dan tajwid. Karena Rasulullah SAW mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bagaimana kita mau mengajar Al-Quran kalau kitanya saja tidak mau belajar? Baik, insya Allah nanti kita akan belajar di pekan depan. Pekan depan, jadi kalau tadi kan yang kita tegaskan adalah ilmu tauhid. Nanti apalagi yang perlu kita, tahapan belajar agama kali nanti judulnya, ya, tahapan belajar agama. Apa saja yang perlu kita prioritaskan? Yang pertama, hari ini kita dapat ilmu yang diprioritaskan adalah ilmu tauhid, ya. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan belajar apa yang perlu kita pelajari kembali dari ilmu agama yang mulia ini. Baik, jazakumullah khairah, barakallahu fikunna jami'an ya akhwat. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.